Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas soal persamaan dan fungsi kuadrat beserta penyelesaiannya. Langsung kita lanjut sampai di nomor 22. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat per 4x plus a min 4 sama dengan 0 bilangan rasional dan a bilangan caca, maka nilai a adalah a 1, 3 atau 8, b 3, 4 atau 5, c 4, 6 atau 8, d 4, 7 atau 8, e 6, 7 atau 9. Nomor 22 ini adalah soal Spenmaru tahun 1984, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Untuk memahami dan mengerjakan soal nomor 22 ini, yaitu kita harus memahami poin yang ketiga, yaitu episode video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai pengertian diskriminan. Jadi diskriminan adalah suatu cara untuk mengetahui jenis-jenis akar dari suatu persamaan atau fungsi kuadrat. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0, maka akar-akarnya pasti real atau nyata. Kemungkinan yang kedua, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka akar-akarnya real atau nyata berlainan. Jika dia kuadrat sempurna, maka akar-akarnya rasional. Kemungkinan yang terakhir, yang ketiga, yaitu jika diskriminannya D-nya lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya imajiner atau tidak memiliki akar-akar. Baiklah, kita langsung bisa jawab dengan pengertian diskriminan seperti itu. Tulis dulu, persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus 4x plus a min 4 sama dengan 0. Dengan bentuk umumnya kita sudah ketahui, i kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan pengertian bentuk umum kita bisa menentukan nilai a-nya 1, b-nya 4, c-nya sama dengan a min 4. Kata soal kita suruh menyelidiki nilai-nilai a jika dia bilang rasional akar-akarnya dengan syarat a bilang caca. Bilangan caca adalah suatu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita cek di sini diskriminannya, karena dia rasional maka harus kuadrat sempurna. Sedangkan diskriminan itu sendiri bernilai b kuadrat min 4ac. Maka dari yang diketahui bisa kita substitusi masing-masing BAC-nya. B-nya di sini 4 kuadrat, hanya 1, C-nya a min 4. Maka sama dengan 16 min 4a min 4. Dia harus kuadrat sempurna. Inilah rumus diskriminan yang untuk mengecek soal permintaan dari nomor 22 ini. Kata soal, A-nya itu adalah bilangan caca. A bilangan caca yang mempunyai urutan anggota 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita cek untuk A sama dengan 0. A sama dengan 0. Maka harga diskriminannya 16 min 4, 0 min 4 sama dengan min 4 kali min 4, 16 plus 16 sama dengan 32. Ini bukan kuadrat sempurna. Artinya, kita ambil contoh sembarang nilai yang kita kuadratkan. Kalau dia menghasilkan 32, berarti 32 itu ada kuadrat sempurna. Misalnya 5 kuadrat 25, kurang 6 kuadrat 36 melebihi dari 32, berarti 32 ini bukan kuadrat sempurna. Untuk angka selanjutnya pun begitu. Dengan A misalnya sama dengan 1, maka harga diskriminannya min 4, 1 min 4 sama dengan 1 kurang 4, 3 kali 12 sama dengan 28. Ternyata bukan juga kuadrat sempurna. Kita cek kembali terus sampai ketemu kuadrat sempurna itu. A sama dengan misalnya 2. Maka harga diskriminannya 16 min 4, 2 min 4 sama dengan 2 kurang 4 min 2 kali 4, 8 sama dengan 24. Ternyata bukan juga kuadrat sempurna. Terus A-nya sama dengan 3. Kita cek diskriminannya 16 min 4, 3 kurang 4 sama dengan 3 kurang 4 min 1 kan 4 sama dengan
20. Ternyata juga bukan kuadrat sempurna. Cek lagi, misalnya A sama dengan 4. Lihat diskriminannya D min 4, A-nya 4 kurang 4 sama dengan 4 kurang 4, 0, dikali 4, 0, jadi sama dengan 16. Nah, 16 ini ternyata kuadrat sempurna. Jadi untuk A yang memenuhi yang pertama itu A sama dengan 4. Kenapa 4 itu memenuhi kuadrat sempurna? Karena menghasilkan diskriminan 16. 16 itu adalah kuadrat sempurna. Artinya suatu bilangan jika angka dikuadratkan hasil 16. Contoh misalnya 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti 4 itu adalah kuadrat sempurna. Lanjut kita lanjut lagi. A sama dengan 5. Diskriminannya kita cek. 16 min 4, 5 kurang 4. 5 kurang 4, 1. 4, jadi 16 dikurang 4 sama dengan 12. Bukan kuadrat sempurna. Cek lagi, A sama dengan 6. Diskriminannya 16 min 4, 6 kurang 4 sama 6 kurang 4, 2 kali 4, 8. 16 kurang 8 sama dengan 8. Bukan kuadrat sempurna. Cek lagi, A sama dengan 7. Diskriminannya 16 min 4, 7 kurang 4 sama dengan 7 kurang 4, 1, 4. 4, 16 dikurang 4 sama dengan 7 kurang 4, 3, 12. 16 kurang 12 sama dengan 4. Ini ternyata kuadrat sempurna. Jadi untuk A7 diskriminannya hasilnya 4, berarti kuadrat sempurna. Kenapa 4 dikatakan kuadrat sempurna? Karena jika suatu angka dikuadratkan hasilnya 4, misalnya 2 kuadrat 4, berarti dia kuadrat sempurna. A-nya 8 misalnya. Diskriminannya 16 min 4, 8 kurang 1 sama dengan 8 kurang 7, 8 kurang 4, 4 kali 4, 16, 16 sama dengan 0. Ini pun kuadrat sempurna. Jadi untuk A yang memenuhi kuadrat sempurna, A nilai 4, A bernilai 7, dan A bernilai 8. Jadi untuk nilai A yang memenuhi adalah 4, 7, dan 8. Di soal-soal ini, jika akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X plus min plus sama dengan 0, bilang rasional di A bilang caca, maka nilai A adalah 4, 7, dan 8 karena dia rasional kuadrat sempurna. Jadi jawaban benar adalah D. Kita bisa lanjut lagi soal yang nomor 23. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Perhatikan persamaan kuadrat X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 persamaan 1. Persamaan kedua X kuadrat min AX plus B sama dengan 0. Jumlah kedua akar persamaan 2 sama dengan 3 kali jumlah kedua akar persamaan 1. Sedangkan kuadrat selisih kedua akar persamaan 1 sama dengan kuadrat selisih kedua akar persamaan 2. Dalam hal ini A, B sama dengan 4, B sama dengan 5, C, B sama dengan 6, D, B sama dengan 7, E, B sama dengan 8. Nomor 23 ini adalah soal sifat baru tahun 86, seleksi penerimaan masih baru tahun 86. Untuk memahami dan menyelesaikan soal nomor 23 ini, kita masuk poin yang ke-6 dalam ringkasan persamaan fungsi kuadrat video episode sebelumnya, yaitu mengenai rumus jumlah, hasil kali, selisih, dan akar, dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi dengan prinsip-prinsip jumlahan akar dan hasil kali dan selisih, kita bisa menyelesaikan soal-soal nomor 23 ini. Berarti bisa kita selesaikan. Kita jawab. Kita lihat persamaan kuadrat pertama itu X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ini identik dengan bentuk umumnya X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dari sini kita bisa menentukan nilai A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Dengan akar-akarnya kita misalkan akar-akarnya X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang kedua kita tulis kembali X kuadrat min AX plus B sama dengan 0. Ini kita umpamakan karena ada dua persamaan kuadrat, kita lain koefisiennya kita bedakan. Dalam ini PX kuadrat plus GX plus R sama dengan 0.
Di sini pun kita bisa menentukan nilai-nilai masing-masing koefisien. A sama dengan 1, B-nya sama dengan minus A, C-nya sama dengan B. Dengan akar-akarnya kita umpamakan X3 dan X4. Dari sini maka kita terjemahkan dari bahasa soal. Pertama dikatakan jumlah kedua akar persamaan 2 sama dengan 3 kali jumlah akar persamaan 1. Maka penerjemahannya adalah jumlah kedua akar persamaan 2 kita umpamakan dari X3 dan X4 sama dengan 3 kali jumlah kedua akar persamaan 1, yaitu X1 dan X2. Nah, ini adalah penjumlahan akar sama penjumlahan akar. Ini penjumlahan akar persamaan kedua, ini jumlah akar persamaan 1. Sesuai dengan rumusan yang sudah kita ketahui, dia min B per A untuk persamaan kuadrat kedua kali min B per A untuk persamaan kuadrat pertama. Kita lihat yang pertama. Yang kedua ini min B per A. Berarti min B per A untuk persamaan kuadrat kedua nilainya min. Min ketemu min jadi plus, jadi sama dengan A per 1 jadi A. 3. Ini min B per A untuk persamaan kuadrat pertama. Min B 2. Jadi plus 2. Dikali 2. Maka dengan demikian langsung bisa kita tentukan nilai A-nya sama dengan 6. Nilai A-nya 6. Kita terjemahkan yang kedua. Untuk dari soalnya, sedangkan kuadrat selisih kedua akar persamaan 1 sama dengan kuadrat selisih kedua akar persamaan 2. Dalam hal ini ditanya nilai B-nya. Kita lihat, kita terjemahkan lagi. Sedangkan kuadrat selisih kedua akar persamaan 1 sama dengan kuadrat selisih kedua akar persamaan 2. Ini kuadratnya langsung bisa kita cuekin, hilang, jadi X1 min X2 sama dengan C min X4. Ini adalah selisih dari akar persamaan pertama. Nah, ini selisih dari akar persamaan kedua. Sesuai dengan rumus, selesaikan dulu. Seper A, selisih akar adalah langsung B kuadrat min 4AC. Ini pun begitu. Tapi ini untuk milik persamaan kuadrat yang kedua, min 4AC. Seper A, hanya untuk persamaan kuadrat pertama, yaitu hanya 1. Dan 1 hanya 1 per 1. Jadi bisa kita cuekin jadi 1. Ini akar dari ini sama dengan 1. B kuadrat min 4AC dari persamaan kuadrat pertama. B kuadrat. Sini berarti 4 kuadrat. Oke, kita selesaikan seperti ini dulu. Jadi 4 langsung min 4AC plus 12. Jadi langsung plus 12. Dengan ini seper A dari persamaan kuadrat kedua. Jadi 1 per A persamaan kuadrat 2 hanya 1. Jadi 1. Lagi ini persamaan diskriminan dari persamaan kuadrat kedua. B-nya jadi min A, jadi A kuadrat langsung min 4AC. Min 4AC berarti min 4AB. Jadi min 4 kali 1 B jadi min 4B. Ini bisa kita cuekin, akarnya pun jadi hilang, langsung 16 sama dengan A kuadrat min 4B. Nah, A kuadrat min 4B, A-nya sendiri sudah ada, yaitu 6. Jadi kalau umpamanya ini adalah persamaan 1, ini kita umpamakan persamaan 2, maka persamaan 1 kita substitusi ke persamaan 2. Maka akan menjadi 16, A-nya itu 6 kuadrat min 4B. 4B-nya pindah ruas kiri, 4B, ini 6 kuadrat, 36 min 16. Jadi 4B sama dengan bayar 36 ngutang 16 kembali 20. Jadi B-nya 20 per 4 sama dengan 5. Jadi untuk B-nya dalam hal ini bernilai 5. Dari pernyataan pilihan yang ada, jawabannya adalah B. B. Itulah jawaban soal nomor 23 dengan bahasa soal kita terjemahkan ke dalam bahasa matematik. Kita lanjut ke soal nomor 24. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan 4X kuadrat plus BX plus 4 sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0, maka X pangkat min 1 plus X2 pangkat min 1 sama dengan 16, X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 berlaku B kuadrat min B sama dengan A 0 atau 2,
B 6 atau 12, C 20 atau 30, D 42 atau 56, E 72 atau 90. Ini soal nomor 4 adalah Sepenbaru tahun 1992 atau seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 92. Untuk memahami dan mengerjakan soal nomor 24 ini, masih poin yang ke-6, yaitu episode-episode sebelumnya mengenai pengertian rumus jumlah, hasil kali, selisih dari akar-akar persamaan atau fungsi kuadrat. Dengan pemahaman itu kita bisa mengerjakan soal nomor 24 ini. Kita lihat di sini, langsung bisa kita jawab. Kita tulis kembali persamaan kuadratnya, 4x kuadrat plus bx plus 4 sama 0. Nah, bentuk umumnya adalah x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dari sini bisa kita tentukan nilainya 4, b ya b, sedangkan c nya sama dengan 4. Dia mempunyai, diingini soal ini adalah harga dari X1 pangkat min 1 plus X2 pangkat min 1 sama dengan 16 X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 berlaku nilai B kuadrat min B itu sama dengan berapa gitu, ini min ya. Nah, ini kita terjemahkan langsung dari pengertian keinginan dari soal. X pangkat min 1 plus X2 pangkat min 1 sama dengan 16 X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3. Ini bisa kita terus setelah aljabar, bisa per X1 plus per X2 sama dengan 16. Ini sifat-sifat identitas di episode sebelumnya, itu poin ke-6. Ini bisa kita jabarkan kembali. Pangkat 3 min 3x1 x2 kurung tutup dijumlahkan akarnya, milik semua 16. Ini kita samakan penyebutnya. Jadi X2 plus X1 ini masih 16. Ini masih kita tulis seperti ini. 3x1 x2, x1 plus x2. Nah, kita lihat di sini langsung ini jumlah akar-akar, hasil kali, jumlah hasil kali. Nah, sesuai dengan rumus sebelumnya, kita bisa menentukan min B per A di sini dibagi C per A sama dengan 16 kurung min B per A pangkat 3 min ini C per A, ini min B per A. Ini masih bisa kita proses dulu nih. Jadi min B per A dikali A per C sama dengan 16, ini masih sama, min B per A 3 min C per A min B per A. Ini A bisa kita salaman, jadi tinggal min B per C sama dengan 16. Ini masih min B per A, kita mainkan masih rumus C per A, ini min B per A. Nah, baru kita substitusi karena nilai-nilai A, B, C nya sudah ketahui dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi dalam hal ini berarti B nya B, C nya 4, berarti kebetulan sama ini B nya, nilai min B per 4 sama dengan 16, min B masih sama ini, min B per A, min B per 4 kebetulan sama, pangkat 3 min enggak C per A, C nya 4, A nya 4, berarti 4 per 4. Ini min B per 4, C min B per 4. Masih kita proses terus, kita kalikan 4 ruas kiri ruas kanan kali 4, berarti akan menjadi min B 16 dikali 4, ini masih min B per 4 pangkat 3, jangan lupa 3, ini jadi 1, ini min B per 4, masih min B per 4. Nah, kita lanjut di halaman terusnya, kita masih tulis dulu sebentar sini. Min B kita ulang tulis 16 kali 4 min B per 4 pangkat 3, langsung min 3 kali 1 min B per 4. Nah, langsung kita proses, tetap masih min B sama dengan 16 ini. Nah, mungkin nanti adik-adik juga belajar eksponen, langsung kita dulu 16 ini
4 pangkat 2. Ini 4 pangkat 1. Ini kita buka, min B pangkat 3, ini 4 pangkat 3. Ini jadi plus 3B plus 4. Nah, ini kita buka kurung, jadi min B, kita buka masing-masing sini. Ini kan jadi 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 bisa salaman. Tinggal min B pangkat 3, ini 4 pangkat 3, tinggal 4 pangkat 2. Di plus 4 pangkat 2 masih ada 3B. Jadi soalnya min B, kita selesaikan lagi, min B pangkat 3 plus 4 kuadrat 16 kali 3, 48B. Ini masih banyak mengandung B. Kita bagi dengan B. Jadi soal menjadi min 1 sama dengan, ini tinggal pangkat tinggal 2, ini plus 48. Maka kita pindah ruas kemari, min B nya jadi positif B kuadrat 48 plus 1. Jadi B kuadrat sama dengan 49. Maka B nya adalah plus minus akar 49 plus minus 7. Nah, nilai B nya plus minus 7. Kata soal tadi, kita lihat lagi, B nya sudah dapat, berlaku B kuadrat min B sama dengan, nah kita lihat, jadi nilai dari B kuadrat min B itu berapa? Untuk plus 7, maka nilai B nya B kuadrat min 4 sama dengan 7 kuadrat min 4. Berarti 49 B kuadrat min B, B kuadrat min B, B kuadrat min B, berarti B kuadrat 7 kuadrat min 7, 49 kurang 7. Jadi sama dengan 49 dikurang 7 sama dengan 42. Jadi untuk yang min 7 berarti B kuadrat min B, B nya tetap min 7 dikuadratkan min 7, berarti 49 plus 7. 97 sama dengan 56. Jadi untuk nilai B kuadrat min B itu ada dua nilai, 42 dan 56. Jadi dari soal sesuai dengan pernyataannya, yaitu jawaban yang benar 42, 56 adalah D. Jadi untuk B nya jawabannya adalah D. Itulah soal-soal variasi persamaan kuadrat sus nomor 24. Maka itu masih kita lanjutkan untuk episode selanjutnya, soal-soal variasi dari persamaan dan fungsi kuadrat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.